Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam adalah agama yang memberikan ruang lingkup yang cukup besar kepada kita sebagai pemeluknya, termasuk berpikir kepada perihal yang sifatnya gaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal yang dengan itu semua akhirnya kita mampu berpikir secara rasional menjangkau kepada perihal-perihal yang bersifat gaib. Dan apa yang terjadi karena kita itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita juga bisa memiliki perilaku-perilaku mengenali hal-hal yang sifatnya gaib dengan cara kita berpikir secara rasional. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan saja ya, manusia ini kan belum pernah ya namanya melihat neraka, ya kan? Manusia belum pernah melihat surga, apalagi manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena manusia diberikan akal sehingga memiliki kemampuan untuk menjangkau sesuatu yang belum diketahuinya ini, kita bisa percaya. Kenapa? Karena kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keberuntungan kita karena kita memiliki seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kafatan linnas, yang diutus untuk semua orang. Saya jadi ingat ada istilah nisbatul wahid nisbatuz zalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Nah ini, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu cabang, pokoknya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Qul huwallahu ahad. Qul, katakan bahwa Allah itu Maha Esa. Ahad itu satu. Jadi angka isnaini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa triliun itu tetap asalnya dari angka 1 tadi. Nah, di dalam Qul huwallahu ahad itu Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu
meskipun satu, ahad satu, tetapi dia esa. Jadi Allah itu satu-satunya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, apapun itu, penyelesainya satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini jadi dimensi akal yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu menjangkau hal-hal yang bersifat rasional itu tadi, sehingga karena kita memiliki keimanan, ini menjadi sebuah kelebihan yang dimiliki oleh kita. Ya bayangkan saja sekarang. Tadi saya bilang kita belum tahu surga seperti apa, neraka seperti apa. Tetapi kita, karena keimanan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda loh, kalau kayak malaikat kan tahu dia neraka seperti apa, surga seperti apa, ya kan namanya sudah tahu. Namanya sudah tahu, pasti tingkat kepatuhannya atau tingkat produktivitasnya juga tinggi. Jadi tingkat kepatuhan kita yang tinggi kepada Allah, produktivitas kita yang tinggi kepada Allah, sebenarnya lebih ditentukan oleh karena kita memiliki akal, dan akal pikiran kita tuh mampu berpikir rasional menjangkau sesuatu yang bersifat gaib tadi. Jadi rumusnya sebenarnya di dunia ini bisa saja, pokoknya segala urusan, masalah, problem, ya kan, yang menghimpit diri kita, ya, penyelesaian satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh apa yang total lah gitu ya, total. Jadi kepasrahan kita, totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini memiliki keterbatasan, ya kan? Akhirnya kita menjadi orang yang menyerah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber, satu-satunya yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan kita. Kalau persoalan kita, hidup kita ini kan semuanya hanya cabang tadi, yang tadi dibilang apa namanya, nisbatu zalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.